Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Mengatakan tolong viralkan. Baik Pak. Viralkan ya. Siap. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak penegak hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita tidak akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Okay. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya, sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini bukti skripsinya. Kan ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasmito. Udah kan? Oke, kalau itu sudah semua. AI-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, dia nggak lulus. Udah, AI-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen, yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitro ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitro ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitro ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitro yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitro ini, Pak Sumitro ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya. Apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitro ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi? Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu.
seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ya, ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak, ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil, itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Ya karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu, tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Gitu kan. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu ya. Ya, halo Sobat Politik, sobat semuanya dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel saya Otak Atik yang sangat luar biasa menyampaikan kita isu panas pada hari ini yang semakin menyebar di perkalangan masyarakat yang masih dibicarakan saat ini. Nah teman-teman, hari ini tanggal yang akan tercatat dalam buku sejarah bangsa Indonesia selamanya, yang dimana hari ini dipengaruhi di luar negeri Jakarta, ruang sidang penuh dengan sesak. Tak hanya oleh para pihak yang berperang, tapi juga oleh ratusan wartawan. Nah, pengamat hukum dan rakyat biasa juga mengamati gedung sejak subuh. Nah, semua semata tertuju pada satu hal, putusan akhir gugatan kebenaran ijazah Joko Widodo, dokumen pendidikan Bapak Joko Widodo setelah berbulan-bulan di persidangan. Nah, setelah mendengarkan kumpulan saksi, setelah meneliti ratusan sumber kelas, setelah mendengar keterangan ahli forensik, ahli dokumen, hingga pejabat arsip negara, hari ini majelis hakim akhirnya mengetahui palu dan apa hasilnya teman-teman. Tentu kita akan penasaran bagaimana hasilnya. Kabar yang kita sampaikan hari ini mengejutkan, sangat dahsyat dan mengubah seluruh peta politik hukum Indonesia. Majelis hakim memutuskan dengan suara bulat terbukti secara sah meyakinkan bahwa seluruh dokumen pendidikan yang digunakan oleh Joko Widodo mulai dari SD, SMP, SMA hingga Universitas Gadjah Mada adalah dokumen tidak sah, catatan hukum dan terbukti berunsur kepalsuan. Nah, di saat keputusan itu dibacakan, suasana yang sidang hening seketika lalu meledak dengan serokan elegan dari pihak gugatan yang mendukung kebenaran. Nah teman-teman, tapi di sisi lain terlihat pemenangan yang jarang terjadi, yang dimana tim kuasa hukum dan pengacara yang selama ini dimati-matikan pembelaan Jokowi terlihat pucat, gemetar, wajahnya pucat pasi dan nyaris tak mampu berdiri. Mereka ketakutan bukan main-main. Ya, karena mereka dah tahu betul dan keputusan ini bukan cuma satu klien mereka, tapi juga bisa menyeret mereka kepada pidana karena membantu penggunaan dokumen palsu. Nah, selama 15 menit ke depan kita akan badah tuntas apa saja isi keputusan hakim. Bukti apa yang membuat keputusan ini tak bisa diganggu gugat? Ya, bagaimana reaksi kuasa hukum yang diketahui itu ada dan apa dampak dahsyatnya bagi masa depan bangsa ini? Nah teman-teman, mari kita simak bersama laporan selengkapnya. Nah di sini teman-teman kita melihat bahwa hakim menyatakan setelah meneliti keseluruhan data administrasi negara, arsip dinas pendidikan, arsip sekolah dan arsip universitas, dan majelis hakim berkesimpulan bahwa nama Joko Widodo tidak ditemukan resmi dalam pendaftaran kelulusan resmi. Nah pada jenjang maupun
tahun yang disebutkan dalam dokumen yang bersangkutan. Ya, dalam dokumen administrasi negara, dokumen fisik yang ada namun tidak memiliki induk arsip secara otomatis dinyatakan tidak sah dan dianggap palsu. Ya, sobat politik, di sini poin kedua yaitu ketidaksesuaian spesifikasi fisik berdasarkan hasil uji akhir forensik dokumen. Ya, jenis kertas yang digunakan pada dokumen tahun 1985 adalah jenis kertas yang baru diproduksi oleh beredar secara massal tahun 2000 ke atas. Nah, demikian juga jenis font cetakan. Nah, ukuran cap minus dan format nomor seni semuanya tidak sesuai dengan standar nasional yang berlaku pada tahun dokumen tersebut diterbitkan. Nah, teman-teman, ini membuktikan dokumen dibuat di masa belakang lalu dimundurkan setanggalnya. Nah, di sini poin ketiga adalah kesalahan fatal nama jabatan dan tanda tangan. Ya, ini yang paling mematikannya. Hakim menegaskan nama pejabat yang terdakwa menandatangani dokumennya ternyata baru menjabat tahun 1990-an. Ya, 5 tahun setelah tanggal ijazah, artinya saat dokumen ini diterbitkan, ya, pejabat tersebut belum mengajukan kejabatan. Ya, selain itu, hasil analisis grafologi membuktikan tanda tangan tersebut adalah tiruan yang dimana tidak sama dengan tanda tangan asli pejabat yang bersangkutan yang tersimpan di arsip negara. Ya, ini masih ada poin lain seperti nomor dari ganda, transfer nilai tidak lengkap, hingga keterangan mantan kepala sekolah yang menyatakan tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut. Ya, dimana saat poin demi poin dibacakan, ya, kita terlihat jelas wajah para pengacara Jokowi berubah drastis. Ya, mereka mulai duduk tegang dengan percaya diri, lama-lama menunduk. Ya, tangan mereka saling menggenggam erat, keringat dingin mulai membasahi dahi. Ya, mereka berusaha mencatat tapi tulisan mereka berantakan. Ya, mereka sadar petara mereka sudah runtuh total dan hukum sudah berbicara sangat keras. Ya, sobat politik, ini tidak ada celah sedikit pun untuk membantah. Ya, momen mengangkat kuasa hukum Jokowi ketakutan dan gemetar, yang dimana bagian yang paling menarik perhatian semua orang di ruang sidang hari ini adalah reaksi tim, yang dimana kuasa hukum Jokowi selama persidangan berlangsung mereka selalu berbicara keras, menyala dan berani membantah saksi. Tapi hari ini saat keputusan dijatuhkan, mereka seperti kehilangan nyali, yang dimana saat hakim selesai berbicara keputusan, ketua hakim bertanya kepada pihak tergugat, apakah sudah jelas isi keputusan ini dan apakah ada hal yang lain disampaikan. Suasana hening seketika. Ya, teman-teman, kita tahu semua mata tertuju pada meja pengacara Jokowi, yang dimana salah satu kuasa hukum yang biasanya paling lantang bicara berdiri dengan susah payah. Ya, kita melihat dalam sebuah cuplikan video ini kakinya terlibat gemetar. Ya, suaranya keluar terbeta-beta dan pelan sekali. Tak seperti biasa ia berkata dengan wajah pucat, ya, kami menerima keputusan ini yang mulia. Ya, juga mereka menyampaikan kami akan berkoordinasi dengan klien yang terkait dengan langkah selanjutnya. Nah, tidak ada mantahan, tidak ada teriakan, tidak ada teriakan tidak adil, tidak ada tuduhan rekayasa, hanya kepatuhan yang penuh ketakutan. Kenapa mereka begitu takut? Ya, kita melihat di sini jelaskan alasannya. Yang di sini sebagai pengacara mereka paham betul isi pesan hukum. Mereka tahu kalau dokumen ini sudah dinyatakan palsu oleh pengadilan. Ya, maka penggunaan dokumen itu untuk mendaftarkan jabatan publik adalah tidak dipidana. Dan yang paling lebih berbahaya lagi, mereka adalah orang-orang yang menandatangani surat kuasa yang mewakili klien ini di pengadilan yang memastikan keabsahan dokumen. Ya, kalau dokumen itu palsu berarti mereka ikut serta dalam penyalahgunaan dokumen palsu. Ya, kita melihat itu dalam berlapis ancaman penjara bertahun-tahun. Salah satu pengacara lainnya terlihat berbisik-bisik dengan rekan di sebelahnya. Wajah sangat cemas, materi melirik ke arah pintu keluar seolah ingin segera pergi dari situ. Ya, kita melihat mereka ketakutan karena sadar gugatan ini bukan sekadar urusan perdana, tapi pintu gerbang menuju proses pidana sebesar-besarnya. Ya, teman-teman, mereka terjebak dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ya, rasa takut itu terlibat nyata di wajah mereka. Nah, kita pada ketakutan bahwa besok atau lusa giliran mereka yang akan dipanggil penyelidik. Ya, penyerahan dan penguat kebenaran akhirnya tegak. Sebaliknya di sisi penguat Ahmad Khazolunidi, yang timnya terlihat sangat tenang namun penuh kemenangan. Ya, di mana saat diminta memberikan tanggapan,
Ahmad Zainuddin berdiri tegak, tersenyum lebar lega dan berkata dengan suara lantang, puji syukur kebenaran akhirnya tegak di negeri ini. Ya, hari ini kita melihat majelis hakim telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di negara ini hukum tetap berjalan dan tidak ada kuasa apapun yang bisa menutupi fakta. Selama bertahun-tahun kami berjuang di Teguh. Ya, sobat politik, kita juga melihat macam-macam dibilang pengecut, dibilang penebar isu, tapi kami percaya bukti tidak akan pernah berbohong. Ya, hari ini putusan hakim membenarkan semuanya, yang dimana dokumen yang dijadikan syarat pemimpin negara itu adalah dokumen palsu. Ya, ia melanjutkan dengan pesan yang menyentuh hati. Ini bukan kemenangan saya pribadi, bukan kemenangan tim saya, ini kemenangan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan negaranya bersih, administrasi negara yang rapi, dan pemimpin yang jujur. Ya, kita melihat kalau ijazah saya saja bisa dipalsukan, apalagi urusan negara. Putusan ini menjadi perintangan keras bagi siapa saja yang bahwa kebohongan besar sekalipun akan terbongkar juga saat diuji di meja hijau. Ya, sobat politik, kita juga menanggapi di sini bahwa dibungkam sementara waktu, tapi tidak ada pernah hilang selamanya. Pada akhirnya ia akan terungkap juga dan akan berdiri tegak lebih tinggi dari apapun. Nah, sekali lagi saya Otak Atik mengucapkan terima kasih telah menyimak laporan eksekutif di hari ini, dan kami akan terus merantau dan melaporkan setiap perkembangan langkah hukum selanjutnya pasca keputusan bersejarah ini. Nah, untuk teman-teman tetap bersama kami karena kami selalu hadir menyajikan fakta di balik berita ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.